Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian, mau menyanyikan satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau. Bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menjaga melindungi kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati hidup kami. Urapi kami ya Tuhan. Kami mau baca renungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 12. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa,
biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini diberikan judul Elia terangkat ke surga. Sekali lagi, Elia terangkat ke surga. Elia, ya. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, seorang nabi yang setia, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sana Elia itu punya seorang murid, ya, yang setia bersama-sama dengan dia selama pelayanannya. Siapa dia? Dia adalah Elisa. Ya. Di bacaan yang barusan kita baca ini mengisahkan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah apa itu? Kisah perpisahan antara guru dengan seorang murid. Perpisahan antara seorang Elia dengan Elisa. Tentu saja namanya berpisah, tidak bertemu lagi, itu sesuatu yang mungkin menyedihkan tentunya. Sama seperti kita punya seorang sahabat, kita punya seorang teman, atau mungkin orang tua kita, ya. Saudara kita mungkin bepergian keluar kota dan kita tidak akan ketemu di waktu yang lama. Tentu saja kita sedih karena kita berpisah. Demikian pula yang dirasakan oleh Elisa di sini, ya. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, ya, berkatalah Elia kepada Elisa, ya, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Lalu kata Elia, "Yang kau minta itu sukar, sulit. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka permintaanmu itu akan terpenuhi. Tetapi jika tidak, maka permintaanmu itu tidak akan terpenuhi." Pada waktu mereka terus berjalan, ya, terus berjalan dan sambil bercakap-cakap, sambil berbicara, tiba-tiba datanglah kereta berapi dikatakan dan kuda berapi dan membawa Elia ke surga dalam angin badai, ya. Elisa melihat ketika Elia diangkat ke surga dalam angin badai dikatakan tadi. Dan Elisa pun memanggil Elia, "Bapakku, Bapakku." Jadi dia diangkat ini. Elia ini diangkat ke surga. Dan kemudian Elisa, sekali lagi, Elisa merasa kehilangan, merasa sedih, ya, karena harus berpisah dengan gurunya, harus berpisah dengan orang yang selama ini bersama-sama dengan dia. "Bapakku, Bapakku," ya, dia panggil terus, ya. Sepertinya Elisa sangat sedih karena berpisah dengan Elia. Sekali lagi, sama seperti kita berpisah dengan sahabat kita, dengan teman kita, atau dengan orang tua kita. Apalagi kalau tidak bertemu di waktu yang cukup lama, kita tentu merasa sedih karena kita berpisah dengan dia. Apa yang dilakukan Elisa waktu itu? Kemudian Elisa sampai mengoyak pakaiannya menjadi 2 koyakan, ya. Itu menandakan kesedihan yang dalam, ya. Dia merasakan kesedihan yang dalam karena keterpisahan tersebut. Tetapi yang luar biasa, ya, Elisa menemukan jubah Elia yang terjatuh. Kemudian ia mengambil jubah itu lalu berjalan pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Lanjutan cerita ini besok kita akan lanjutkan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Elisa adalah seorang yang setia tentunya, dan Elia adalah guru yang baik. Dari kisah ini kita melihat Tuhan telah membawa Elia dan mengangkatnya ke surga, ya. Tentu saja ini sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana
betapa indahnya hari itu ya. Elia bisa bertemu dengan Tuhan. Ketika dia terangkat ke surga di dalam angin badai, dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan di surga. Itu suatu suasana yang luar biasa, suatu suasana yang indah. Teman-teman, demikian pula Tuhan berjanji buat saya dan kita semua ya, kelak suatu saat nanti Tuhan Yesus datang dan mengangkat kita semua. Siapa yang diangkat? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pastikan pagi hari ini kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan sebagai Juru Selamat kita. Percayalah, suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan merasakan suatu suasana yang indah di surga bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai ayat emas kita atau ayat hafalan kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 dikatakan di sana, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya baca bagian B-nya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Elia terangkat ke surga, memberi kita suatu pengharapan bahwa suatu saat kalau Elia bisa bertemu dengan Tuhan, suatu saat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pun akan bertemu muka, akan bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang barusan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami punya pengharapan Tuhan. Selama kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami percaya suatu saat nanti, momen yang dirasakan Elia, suatu saat kami juga akan merasakannya, akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini ada di antara kami yang belum percaya atau belum membuka hati untuk Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus datang dan tinggallah dalam hidup kami. Jadilah Tuhan kami, jadilah Juru Selamat bagi kami. Pimpin, tuntun setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Berkati, urapi firman-Mu agar menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Dan berkati seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.